pribadi yang yakin sekali kepada Allah. Tidak ada ragu sedikit pun bahwa Allah pencipta, pemilik, penggenggam langit, bumi berikut segala isinya. Sedangkan kita manusia hanyalah makhluk kecil mungil di alam semesta ini, hanya makhluk ciptaan Allah. Jadi Rasulullah tidak takut sama sekali dengan siapapun lawannya, karena tahu setiap lawannya juga adalah makhluk mungil ciptaan Allah yang ada dalam genggaman Allah. Kalaupun Rasulullah harus menjalankan perintah, pasti hanya karena niat patuh kepada perintah Allah. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat disiplin. Rasulullah disiplin sholat tepat waktu, ibadahnya itu disiplin. Rasulullah juga disiplin dalam kebersihan. Saudara tahu berapa kali Rasulullah gosok gigi sehari? Setiap sholat beliau bersiwak 5 kali. Setiap wudhu, sebelum sesudah makan beliau bersiwak. Bangun tidur, mau tidur beliau bersiwak. Minimal 10 kali beliau membersihkan giginya. Siapakah contoh di antara manusia yang paling disiplin bersih? Rasulullah disiplin menjaga pandangannya. Rasulullah disiplin menjaga lisannya. Rasulullah disiplin menjaga amanah-amanah, janji-janjinya. Maka beliau adalah seorang yang sangat tenang, mantap, dan kuat. Dan rasakan pengaruhnya. Jadi kalau sekarang kita nih, bangsa Indonesia, umat Islam seperti ini lemah, kuncinya 2 hal yang harus kita perhatikan. Boleh jadi kita keimanannya lemah. Contoh, koruptor. Koruptor itu orang yang sangat lemah iman, bahkan mungkin tidak ada. Kalau orang sudah yakin Allah pembagi rezeki, mau apa licik? Kalau sudah yakin Allah penggenggam langit dan bumi, mau apa hidup yang cuma sebentar ini, mencuri, mengambil hak orang lain? Tidak. Gajah tidak sekolah juga segitu gedenya. Ikan paus beratnya 54 ton. Satu hari makanannya 3 ton. Beres rezekinya. Jangan takut. Seorang yang yakin Allah pemberi rezeki, dia tidak takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya jujur ketika menjemput rezeki. Takut tidak punya syukur ketika sudah mendapat rezeki. Takut tidak punya sabar ketika Allah menahan. Takut tidak punya ridho kalau Allah mengambil. Dan takut tidak bersih hati melihat Allah membagikan kepada yang lain. Memberi contoh seorang pedagang yang yakin. Contoh begini, ini pedagang yakin Allah pembagi rezeki. Sesudah tahajud, ya Allah, Engkau satu-satunya penggenggam langit dan bumi. Ibadahnya bagus, sholat subuh berjamaah. Sesudah sholat subuh sedekah, tidak takut miskin. Karena yakin sedekah, sesudah subuh itu didoakan oleh malaikat. Akan terbuka pintu rezeki, tertolak bala. Berangkat ke tempat kerja lebih awal, disiplin, periksa timbangannya. Tidak mau 1 miligram pun, dia disiplin. Kenapa saudara tidak mau timbangan jelek? Saya bisnis bukan dengan orang. Allah maha melihat apa yang saya lakukan. Rezeki saya sudah ada. Saya tidak mau nodai rezeki saya dengan kelicikan sedikit pun juga. Barang-barang ini yang sudah agak layu, ini yang segar, ini yang masih mentah, dipisahkan. Kenapa nanti ke saudara tidak laku? Tidak. Yang menentukan laku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dagang bukan ingin uang, saya dagang ingin Allah ridho. Rezeki saya Allah yang atur. Tapi di sini banyak saingan, tidak apa-apa. Saingan saya adalah saudara-saudara saya, sesama hamba Allah. Tidak apa-apa. Tidak beli ke saya, beli sama, itu juga hamba Allah. Ini hamba Allah. Tidak ada waktu hati untuk iri dengki kepada sesama. Kenapa saudara kok senyum, ramah, pengen laku ya? Tidak, saya senyum bukan supaya laku. Saya senyum supaya Allah suka kepada saya. Kalau senyum karena ingin laku, giliran enggak laku, manyun. Kalau jujur supaya orang suka, giliran tidak suka, hilang itu jujur. Kita tidak ada urusan.
dengan pujian, tidak ada urusan dengan penghormatan, karena disiplin kita dasarnya cuma satu, Allah ridho. Kembalian, dia lupa pergi, belum ada kembali, disimpan, tidak berani menggunakannya. Disiplin, jujur. Sekali janji, benar ini harganya, asalnya belinya 6.000, benar. Jangan bohong. Pak, saya yakin Allah sedang mendengarkan saya, Pak. Bapak beli atau tidak bagi saya bukan hal yang terpenting. Tapi saya berkata benar, saya melakukan dengan jujur, ini yang terpenting bagi saya, Pak. Allah sedang memperhatikan saya. Saya tidak ragu sama sekali dengan rezeki saya, Pak. Coba, kira-kira pembeli senang tidak dengan begitu? Kira-kira jualannya maju tidak? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Surat At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang hatinya yakin tawakal ke Allah, dibuktikan dengan disiplin dalam dagangnya, tepat waktunya, timbangannya, kejujurannya, tepat janjinya, dunia akan didatangkan oleh Allah. Senang tidak Bu belanja kepada pedagang seperti itu? Ibu bukan hanya senang saja, tapi kalau ibu punya anak, mau kan ibu jadi ngangkat mantu? Bukan hanya anak, Ustadz, ya. Oleh karena itu, kita akan coba lihat bagaimana seorang pejabat yang yakin kepada Allah. Dia yakin ini jabatan adalah takdir Allah, amanah. Kullillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, engkaulah yang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau yang mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Dalam genggamanmu segala kekuasaan. Jadi mendengar kata mutasi, pemilu tidak pakai tegang. Kenapa tegang? Ada Allah yang menguasai setiap takdir. Dia lurus, dia jujur, dia bersih. Jabatan cuman sebentar lah, pasti udahan. Yang paling penting adalah selama saya mengemban jabatan, saya bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Mau dimutasi kemana aja, nggak pusing, ada Allah yang mengatur. Yang penting saya bisa mempertanggungjawabkan setiap detik ketika jadi pemimpin. Tidak silau kepada dunia, tidak gentar kepada ancaman siapapun. Insya Allah itulah pemimpin yang yakin dan disiplin, yang akan membawa keberkahan bagi yang dipimpin. Insya Allah. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibn Yahya. Disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159.